Kisah Para Rasul 2 ayat 36 coba, Bang Ronald. Oke. Kita untuk diskusi coba. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, jadi Allah menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, mungkin kita berbagi pemahaman aja ya. Mungkin Lehuta Huruk atau Pak The Word ya, dan semua kawan-kawan mungkin bisa memahami ini bagaimana pemahaman ini ayat ini. Silakan. Oke, silakan. Oke, kalau tadi masalah orang mati itu kemana? Ya seperti tadi yang saya katakan, jiwanya, kalau ini untuk orang nggak percaya Tuhan ya, bukan orang Kristen, jiwanya itu ke Hades. Terus untuk orang yang sudah percaya, itu jiwanya dan roh yang baru yang dibangkitkan itu, yang dibangkitkan dari roh, yang dilahirkan roh kita itu dengan jiwanya itu ke Firdaus. Firdaus dan Hades ini adalah dunia orang mati. Kalau Alkitab mengatakan alam maut. Nah, alam maut ini, Firdaus ini, apakah alam maut ini? Nah, Alkitab itu menyatakan alam maut ini adalah surga tingkat ketiga. Jadi begitu. Tingkat ketiga itu dibagi dua, yaitu satu Hades dan satu lagi Firdaus, yaitu pangkuan Abraham. Nah, orang yang tidak punya roh itu jatuhnya ke Hades. Orang yang punya roh itu jatuhnya ke mana? Pangkuan Abraham, yaitu Firdaus, itu yang kita sebut Firdaus. Jadi karena orang yang tidak percaya Tuhan itu rohnya kembali kepada Allah, dia itu tinggal jiwanya. Nah, terpaksa dia harus tinggal di Hades itu. Begitu. Nah, masalah Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ini memang jelas bahwa Tuhan setelah selesai misinya, dia itu diberi kuasa, yaitu dia kan ayatnya bunyinya, padaku telah diberikan segala kuasa, baik yang di langit, di awan, di bumi, dan di bawah bumi. Jadi karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, dia bunyinya begitu. Ya, jadi Allah itu telah mengangkat dia menjadi Tuhan, yaitu setara dengan dirinya sendiri. Duduk di sebelah kanan Allah, begitu. Silakan. Iya ya, mungkin kita fokus aja ya. Mungkin kalau bisa besok mungkin kita bisa karena saya nggak ikut dari tadi ya. Nanti kita berbagi pemahaman tentang Firdaus itu ya. Apakah Firdaus di alam maut atau Firdaus itu di surga ya. Uh, kita fokus ke sini. Cuma saya mungkin tanya The Word sedikit saja sebelum kita kisah 2 itu. Firdaus itu maknanya di dunia orang mati atau di surga, Pak The Word? Tadi kan saya bilang bahwa surga tingkat ketiga itu istilah lainnya itu di Alkitab menyebutkan itu alam maut, yaitu dunia orang mati. Begitu. Itu surga tingkat ketiga. Surga tingkat ketiga. Surga itu di dunia orang mati. Itu orang menyebut itu karena itu tempat orang-orang mati tubuhnya, bukan berarti dia mati rohnya atau jiwa, bukan. Jadi karena mati tubuhnya disebut dunia orang mati, tapi kita memanggilnya dunia orang mati kalau kita secara manusia. Tapi itu ya tempat-tempat orang hidup, yaitu orang jiwanya yang hidup dan rohnya yang hidup, begitu. Tapi
tempat orang mati apa ya, mati tubuhnya itu disebut alam maut itu. Ya, alam maut itu manakah alam maut? Ya itu ya dunia tingkat ketiga itu. Surga tingkat ketiga kok dunia ya. Surga tingkat ketiga. Ya, Ya, silakan. nanti mungkin besok kita bisa diskusikan itu dengan saya Pak Ndebot ya. Dunia orang mati ya. Ya, sekarang Itu aja. kalau Takutnya kan nggak ada waktu. Sekarang aja silahkan mau gimana. Iya, karena Pak sudah Raja, saya ya. enggak apa-apa. Sebelum kita ini, jadi begini Pak, The Word, Iya. saya mau menanyakan Anda, jadi kita pakai ayat. Coba Iya. sekarang Bro Ronald, coba buka Mazmur pasal 9, ayat 18. Jadi berbeda dunia orang mati atau Sheol dengan tingkat ketiga tentang Firdaus, Pak. Nanti kita buka Firdaus lagi. Jadi harus pakai ayat, Mas. Jangan Ya Bapak, kita coba dulu ayatnya mana, jadi kita bisa. ya Mazmur pasal 9 ayat. Kamu kan yang selalu ngomong ayat-ayat. Coba ayatnya mana? Ya begini Pak Ndebot, kita santai saja. Karena Pak Ndebot yang mendalilkan, harusnya Pak Ndebot yang menunjukkan ayatnya. Kan begitu. Nah, jadi kalau biar Pak, begini Pak, saya tipenya orangnya begini. Saya berbicara kepada mereka karena ini kan bukan perkara kecil ya. Maksudnya bukan perkara berarti ini paling dalam Alkitab enggak. Kalau bukan ini sekunder, ya, pemahaman sekunder enggak apa-apa. Dibilang paling rendah pengetahuan Alkitab tidak, bilang paling tinggi tidak. Jadi aku berbicara kepada mereka yang pernah baca Alkitab. Kalau kamu nggak baca Alkitab ya sudah, anggap aja aku nggak bicara kepada kalian. Jadi aku nggak menunjukkan ayat. Kalau cuma ayat, kamu mau ayat apa aku cariin. Gampang kok. Sekarang dunia itu digital itu gampang sekali, nggak kayak dulu. Dulu Mazmur berapa tadi? Sekarang ini kita bicara tentang Saul, Pak, dunia orang mati. Ya silahkan tunjukkan maksudnya. Makanya saya mau kasih ayat, Mas. Nanti Mas kasih ayat. Kok bisa sama? Enggak, gitu maksudnya loh. tadi kan mengatakan saya harus per ayat. Nah, saya tuh bukan nggak bisa, tapi saya nggak mau gitu. Gini Mas, kalau Mas bisa mau menjawabkan bahwa Firdaus adalah tingkat ketiga. Kan? Tunggu dulu, Firdaus bisa tingkat ketiga dan itu sama dengan dunia orang mati, itu ayatnya di mana? Gitu loh. Itu dulu. Kan sekarang gampang toh, itu kan gampang toh. Kalau kamu benar-benar baca Alkitab kan harusnya langsung tahu ya. Kan dikatakan orang yang duduk di sebelah kanan Tuhan, kok duduk apa? Orang yang mati disalib dengan Tuhan, itu kan dikatakan Tuhan, jika engkau ingatlah aku. Itu kan ada dua perampok. Yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Lah yang satu percaya Tuhan itu pada saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Itu kan ayat sudah jelas. Lah sedangkan Tuhan itu pergi ke alam maut. Itu kan sudah jelas. Lah Paulus sendiri dikatakan bahwa dia pada perjalanan ke Damsik, dia diangkat ke langit tingkat ketiga, yang tidak boleh di situ, dia melihat tidak boleh dikatakan oleh manusia. Lah itulah Firdaus itu. Itu kan disambung-sambungkan jadi ngeling. Lah kalau kamu nggak pernah baca Alkitab ya aku harus satu-satu. Makanya aku tuh nggak mau, bukan berarti nggak ada ayatnya. Kalau kamu benar-benar orang yang dikit-dikit ayat, kamu harusnya mengerti. Jadi kalau kamu tak anggap keluar ayat dikit ayat, berarti aku menganggap kamu itu sudah menguasai Alkitab. Tapi ternyata kamu tuh tidak, kamu cuma berdasarkan elektronik. Begini Pak, gitu. Pak Ndebot begini, santai saja. Karena kalau diskusi kita santai maksudku ya, tuh gini. Aku tuh gini Pak Pendeta. Saya santai aja. Dikit-dikit ayat-ayat, tapi kalian nggak mengerti apa yang aku katakan secara Alkitab. Kalian cuma berdasarkan elektronik. Jadi misalnya kita cari kata alam maut, kita search di sabda Alkitab atau mana, kita kata alam maut, nanti muncul semua alam maut. Bukan begitu cara kita menguasai Alkitab. Kita menguasai itu pemahamannya tak Pak buat begitu nggak apa-apa. Gitu. Loh nggak, maksud saya gini loh. Kita itu kalau kata menguasai Alkitab itu kita harus membaca dari Kejadian sampai Wahyu, baik secara urut maupun secara loncat-loncat. Itu baru begitu, dan baca itu bukan sekali, kita butuh waktu yang lama. Iya. Santai Pak, santai Pak. Gini Pak. Kalau diskusi firman
kalau diskusi firman Tuhan itu memang untuk edukasi yang dilecet juga. Kita harus bertanggung jawab untuk mereferensikan ayatnya. Kan begitu. Misalnya tadi Pak Ndewot kan jaminan pencuri yang disalib. Kita buka dulu ayatnya Lukas 23, coba kita baca ya. Ya baca aja. Pak suruh Ronald, ambilin coba aja. kita lihat. Ronald, Pak. Maksud Pak saya itu Ronald. gini loh, kepada Bapak siapa Laskar Kristus itu kan apa sama Bapak Raja Kafir kan minta ayat. Oke. Aku bilang kalau kalian baca Alkitab itu akan ngeling sendiri gitu loh, maksud saya begitu. Kalau kalian nggak ngeling itu berarti harus ada tanda tanya. Tapi kalau orang yang membaca Alkitab akan jelas dengan sendirinya, itu akan nyambung Iya, sendiri satu-satu. betul. Silakan. Sekarang silakan Ma- buka ayatnya Oke, satu-satu aja. masalahnya Firdaus itu tidak ada maknanya dunia orang mati. Kan ayatnya tidak begitu. Ya Itu lebih maksudnya Pak Ndewot. Silakan buka dulu Saya- ayatnya satu-satu. Oke, ayo. silakan Biar dibuka APP ayatnya. Biar lebih Kalau mungkin dogma harus saya, begitu caranya. gini Pak Raja Kafir, kalau dogma saya surga itu tidak bertingkat-tingkat Pak, surga itu cukup satu, tidak ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, nggak ada dogma saya. Ini Ya, dogma saya ya. nggak apa-apa. Ya, kita boleh kok pemahaman beda. Yang Ya, penting udah. kan kita Mungkin- ada referensi ayatnya. Mungkin gini, mungkin memang lebih baik satu-satu deh, karena memang kita nggak bisa kita ngomong seperti yang aku mau, karena kita banyak orang yang nggak menguasai hal itu. Ya udah kita buka dulu satu-satu aja deh. Jadi Ya, seperti pelan-pelan. sehingga kita jangan sombong rohani. Enggak masalah Saling sombong. Karena apa? menguatkan, Ini adalah perkara medium. melengkapi. Kalau kita ngomong basic, kita perlu ya, kepada non-believer kita perlu. Tapi kita kan ngomong kepada orang yang sudah minimal pernah membaca Alkitab. Nah kalau kita orang yang nggak pernah ya sudah, aku terpaksa yang harus ngalah. Ya udah kita sekarang buka dulu ya. Bukan maaf ini Ndewot, bukan masalah ngalah mengalah. Karena kita Ya kalau kan gitu udah nggak diskusi. usah buka ayatnya. Kalian percaya silahkan. Kalau kalian mau begitu. Lah karena itu aku harus mengalah. Lebih baik buka satu-satu supaya jelaskan, kan menganggap kan kita perlu dipimpin kan, pelan-pelan kan. Ya sudah kita ikutin, gua yang ngalah. Silahkan buka dulu satu-satu. Tapi kalau kamu merasa nggak perlu gua ngalah, ya udah nggak perlu. Tinggal kalian percaya apa Ya nggak silahkan. sudah, kita selesaikan dulu. Coba kita buka. Nah, Ronald. itu kan enak. Lebih baik gua ngalah kan. Kita Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Coba kita buka Bang Ronald. Silahkan, ayo, satu-satu biar enak. Oke, Lukas berapa? 23. Ya, ayat 42 sampai 43. Lukas 2 1. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, jadi kalau Firdaus itu dunia orang mati, berarti Tuhan Yesus juga di dalam dunia orang mati. Ya, Kita garis bawahi dulu ya, Firdaus Ya. itu ya. Kita Oke. bawahi dulu Pak, Firdaus ya ini ya. Jadi Ya. Tuhan pergi ke Firdaus ya. Ya. Bersama dengan orang yang disalib ini ya. Silakan. Ya, Sekarang bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ya, jadi ya kan keberadaan jadi- Tuhan itu di Firdaus ya, ya Yesus betul nggak? sebentar, Tuhan yang disalib bersama orang yang disalib itu ke Firdaus kan, yang percaya Tuhan pergi ke Ya. Firdaus kan, bersama-sama kan. Ya. Di situ ada kata bersama-sama toh. Akan ada bersama-sama dengan aku kan. Ini kan ada kata bersama-sama dengan aku kan. Bener nggak? Ya, Di dalam Ya. Firdaus. Oke. Lah sekarang kita lihat Tuhan itu pergi kemana setelah mati.
Coba kemana aku tak tanya. Dia pergi ke alam maut untuk proklaim, untuk apa? Untuk mengalahkan maut. Begitu. Oh, jadi Bapak mengkorelasikan di 1 Petrus itu. Iya, Tentang terus dia sekarang Yesus setelah mati kemana? Oh, Kan ke alam maut. ya. Nah, Nah, sekarang alam maut itu dibagi dua, yaitu yang satu disebut Hades, yang satu disebut Firdaus. Lah Firdaus itu pangkuan Abraham. Begitu. Bukan alam maut itu seakan-akan cuma Hades doang. Alam maut itu dibagi dua. Yang disebut alam maut itu berarti dunia orang mati kan. Paulus Iya menyebutnya ya. dunia orang mati. Lah dunia orang Dunia mati orang itu, mati secara ini ya, Ronald, secara biar jasmani ya. diterangkan Oke oke. dulu. iya Nanti saya benar terangkan. Bapak benar. Bapak itu Iya benar. iya. Jadi yang dimaksud dunia orang mati itu dunia mati jasmaninya. Iya iya. Tapi dunia orang hidup. Hidup apanya? Hidup rohnya. Begitu, dan jiwanya. Dia dunia orang hidup, boleh engkau menyebutnya dunia orang hidup, tapi bukan orang yang hidup jasmaninya, tapi orang hidup jiwa dan rohnya. Tapi kita boleh menyebut dunia orang mati, yaitu yang mati jasmaninya. Begitu. Silakan lanjutkan. Ya. Yesus baik. kemana dulu? Silakan Pak. Ya. Ya. Jadi kan Tuhan Yesus itu keberadaannya ya di alam maut, dan di alam maut itu kekal tidak itu. Kalau kita kan baca Alkitab, nanti dunia orang mati itu, kita kalau baca di Wahyu, nanti ada munculnya setelah penghakiman tata putih, ya toh, nanti di dalam Wahyu itu akan munculnya namanya disebut Lake of Fire, yaitu Indonesianya itu telaga api. Ya, telaga api ini siapakah yang akan untuk masuk di situ, yaitu iblis dan orang-orang yang di alam maut itu akan menyerahkan orang-orangnya, nah, dan dilemparkan, termasuk Hades itu akan dilemparkan ke telaga api itu. Jadi Hades sama telaga api ini dibedakan. Begitu kita tahunya itu dibedakan setelah kita baca lagi, itu kan di alam maut ini kan di Injil sama di surat-surat Paulus. Kita nggak mengerti kalau kita nggak masuk Wahyu. Lake of Fire ini ternyata ada di Wahyu. Setelah kita maju lagi baca Alkitab terus, baca terus sampai di Wahyu, baru kita mengerti bahwa Hades itu bukanlah akhir perjalanan. Itu masih ada lagi, yaitu nanti orang-orang yang di alam maut ini dan seluruh yang tinggal di situ bersama iblis akan dilemparkan di Lake of Fire, telaga api. Nah, itu kita ketahui setelah kita belajar terus dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus surat-surat Paulus sampai surat Yohanes, Petrus, dan Yudas, masuk Ibrani, masuk Wahyu, kita baru mengerti. Tapi kalau kita nggak baca Wahyu, kita nggak mengerti di situ. Makanya aku bilang, kita ini ngomong kepada orang yang mengerti Alkitab, bukan kepada orang yang tidak membaca Alkitab secara keseluruhan. Nah, tapi kalau kita mau menjelaskan kepada orang yang benar-benar belajar, kayak kita Bible study, ya kita mau nggak mau harus prepare ayat. Tapi kan di sini kan kita bukan untuk orang yang Bible study. Ya silakan lanjutkan. Silakan. ya. Oke, silakan. Baik. Belum saya Baik ya. tidur. Itu kan itu boleh ya, pemahaman saya boleh beda ya Pak Dewot ya. Ya boleh aja, orang bebas kok. Kamu baik. mau setuju secara Alkitab atau enggak juga bebas. Kamu Ya, mau menolak Alkitab juga bebas. Ya sudah. Itu Sekarang Ronald. gantian saya ya. Gantian saya Itu Pak. Ronald. Itu Iya, iya. Ronald. Coba kita baca dulu ya, kalau ya. Iya iya, Itu kenapa? Ronald. Iya. Satu aja pertanyaan saya ini kepada Pak Dewot. Ya. Iya, Pak Dewot. Tuhan Yesus ngapain ke alam maut gitu loh? Ngapain dia ke situ? Bisa nggak jelaskan Pak? Berapa lama gitu? Di dalam Alkitab dikatakan, dan alam maut tidak bisa menahan dia. Benar nggak? Karena dia hidup. Iya. Karena apa? Dia hidup. Dia jadi alam maut tidak bisa menahannya. Nah, berapa lama? Yang kita tahu Alkitab itu mengatakan Yesus
meninggal itu 3 hari lamanya. Dalam 3 hari itu kita tahu dia bukan hanya mengalahkan alam maut, dia juga memberitakan Injil kepada orang-orang di zaman Nuh itu. Ada orang-orang yang tidak percaya pada pemberitaan Nuh kan. Nah, itu kan dimasukkan di dalam penjara. Nah, kemungkinan penjara itu juga ada di dalam alam maut. Ini penjara ini beda dengan alam maut ya. Maksudnya juga alam maut, tapi beda dengan Hades dan Firdaus. Jadi di dalam dunia orang mati, di dunia orang mati yang aku maksud dunia orang mati ini mati jasmaninya. Bukan berarti dia mati jiwanya, enggak ya. Aku enggak ngomong ya. Jadi dia di dunia jiwa dan roh itu, yang dunia orang mati bagi yang memiliki tubuh. Nah, itu ada satu tempat lagi yang disebut penjara. Kalau kita baca. Nah, itu tempat orang-orang di zaman Nuh yang tidak percaya pada pemberitaan Nuh. Nah, Tuhan itu memiliki 3 hari itu untuk menyelesaikan semuanya itu. Nah, di dalam alam maut itu salah satunya dia mengalahkan alam maut itu, dunia orang mati. Hades itu udah nggak bisa menahan dia. Ya silakan. Begitu Bu jawabannya Bu. Berapa lama? Ya dalam 3 hari itu Tuhan menyelesaikan segala sesuatu itu. Dan di hari ketiga dia dibangkitkan. 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu di Betani itu dia naik ke surga melalui awan. Silakan Bu. Oke Pak, terima kasih. Sudah itu ring Jumat. Udah itu. Iya. Jadi kalau kita baca sih memang ya, alam maut atau dunia orang mati ya, atau alam roh ya. Jadi itu kan ada alam maut dan kerajaan maut ya. Jadi kalau kita baca original teksnya ya, dunia orang mati, alam maut itu Seoul ya di dalam bahasa Yunani-nya. Hades itu di dalam bahasa Seoul itu bahasa Yunani, Hades itu bahasa Yunani. Ya. Nah, itu berbeda dengan Firdaus ya. Karena Firdaus itu adalah surga sendiri ya. Wilayah surga sendiri ya. Itu makanya Tuhan ada di Firdaus itu. Ya, Tuhan berkepentingan di alam maut ya, hanya untuk mengalahkan si iblis itu. Kemudian makanya di 1 Petrus 3 ayat 18-20 Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Itu memang LAI menerjemahkan untuk memberitakan Injil ya. Itu artinya bukan Tuhan memberitakan Alkitab begitu, tidak, tetapi Tuhan itu memproklamarkan kabar baik, kabar kemenangan kepada mereka yang sudah mati di zaman perjanjian lama yang menantikan Tuhan itu, dan mereka membangkitkan ya di Matius 27. Sebentar, jangan disangka dulu, Anda tadi cerita ngalor ngidul Anda panjang sekali ya. Nah, coba kita lihat kalau Firdaus itu alam maut ya. Kita lihat Wahyu 2 ayat 7 coba. Oke, saya bacakan ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya. Nah, coba kalau di alam maut bagaimana itu, barang siapa menang akan diberikan makan Ya, dari pohon kehidupan. Oke, begini supaya nggak kejauhan. Kan Bapak menguji aja teori saya nggak nguji teori Bapak, uji aja teori saya gitu. Nah gini Pak Dokter, tadi Bapak itu aku nggak mengatakan Yesus memberitakan Injil di Hades ya. Jadi alam maut tadi kan ada penjara, ada Hades, ada Firdaus. Ini semua di dalam satu dunia, kayak kita lah hidup di dunia ini. Mungkin ada Indonesia, ada Thailand, ada Malaysia, ada begitulah, maksudnya begitu kan.
Aku yang Tuhan itu memang benar proklaim di Hades, tidak memberitakan Injil di Hades. Yang ku maksud Tuhan memberitakan Injil itu di penjara, yaitu di tempat di mana orang-orang di zaman Nuh itu yang tidak percaya. Jangan salah tangkap. Dia juga tidak memberitakan Injil di Firdaus. Dia cuma memberitakan Injil di dalam penjara itu. Nah, di dalam Hades itu dia itu memproklamasikan kemenangannya, bukan memberitakan Injil. Jangan salah tangkap. Tadi kan aku sudah mengatakan dengan jelas. Tuhan itu memberitakan Injil kepada orang-orang yang di zaman Nuh itu yang tidak taat. Aku nggak ngomong memberitakan kepada selain di penjara itu. Nah, yang aku maksud begitu. Jadi Tuhan memproklamasi kemenangan, iya benar. Tuhan memberitakan Injil, iya benar. Tuhan bersama penjara itu di dalam Firdaus, iya benar. Itu semua orang itu adalah tempat orang-orang yang mati tubuhnya. Bagi orang-orang dunia disebut yaitu alam maut. Bagi orang-orang yang kayak kita disebut Firdaus. Karena kita itu bersama pangkuan Abraham. Itulah tempat. Nah, itu kata-kata Bapak Raja Kafir itu mungkin lebih bisa diterima. Itu alam roh. Mungkin benar, karena tubuh kan nggak bisa. Tubuh kita kan harus mati dulu baru bisa masuk situ. Kalau tubuh kita nggak mati, kita nggak bisa masuk situ, karena itu alam roh dan alam jiwa kan. Maksud saya begitu. Silakan Pak. Jadi jangan salah ngerti. Yang ku maksud memberitakan Injil itu yaitu di penjara itu, bukan di Hades. Begitu. Silakan Pak. Ya, yang tadi yang saya pahami, karena tadi Pak buat mengatakan bahwa Firdaus itu maknanya dunia orang mati, ya. Firdaus itu tadi bukan kan mengatakan dunia orang, bukan mana, itu adalah tempat salah satu bagian di dunia orang mati, begitu. Itu di alam maut itu, yaitu di mana Tuhan bersama orang yang disalib itu pergi ke Firdaus bersama-sama itu. Nah, kalau kita mau lihat di contoh kisah orang kaya dan kisah Lazarus ya, orang kaya dan orang miskin itu, terus yang boroknya itu di sama anjing itu sehingga meninggal. Yang satu kan di Firdaus di pangkuan Abraham, yang satu kan di tempat Hades itu. Itu kalau mau ngasih contoh yang di Tuhan Yesus kasih contoh itu antara orang kaya dan orang miskin, si Lazarus yang miskin dan orang kaya itu. Sehingga orang kaya itu kehausan, dia minta supaya Lazarus itu menyudutkan air aja itu ke mulutnya. Tapi kan tidak bisa karena terbentang jurang yang sangat dalam. Terbentang jurang yang sangat dalam antara Firdaus itu, pangkuan Abraham itu dengan Hades itu. Nah, terus akhirnya orang kaya itu mau minta supaya dia keluar dari Hades itu untuk masuk ke dunia orang-orang yang hidup, yaitu orang yang hidup jasmaninya, untuk mau memperlihatkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tapi kan ada ayat tidak bisa, karena jika dia tidak percaya pada pemberitaan Musa, dia juga nggak akan percaya walaupun dia bangkit dari kematian. Ya begitu. Ya, jadi Silakan. intinya kan Firdaus itu penantian di dunia orang mati, intinya kan seperti itu. Jadi sebetulnya pemahaman saya ya Seol dan Hades, makanya ada alam maut dan kerajaan maut. Kita bisa si Lazarus dan Abraham itu tetap di Seol, penantian alam maut. Ya, kerajaan maut itu rajanya siapa? Siapa? Tadi siapa? Yang di Seol masih? Abraham dan Lazarus. Oke, silakan lanjutkan ya. Ya, Abraham dan Lazarus itu di Seol, di dunia orang mati. Tetapi setelah Tuhan disalib, mereka dibebaskan. Tuhan membuka penjara itu yang tadinya yang menguasai si iblis. Si iblis diinjak kepalanya, dikalahkan. Itulah makna penyaliban Tuhan Yesus itu ada dua makna. Kematiannya untuk mengalahkan alam maut. Kemudian darahnya yang tercurah untuk penebusan dosa. Penyaliban Tuhan itu. Ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus disalib, mati, turun ke dalam kerajaan maut, ya, dia bangkit. Kemudian dia juga membangkitkan semua, termasuk Lazarus, Abraham itu, ya,
Matius 27 coba dibuka, Bang Ronald. Jadi orang-orang ya sebelum Tuhan datang, yang taat, yang orang yang soleh, yang kudus, yang di dalam Tuhan, itu sudah dibangkitkan. Matius 27 kalau nggak salah ya, ayat 51, 52 coba. Oke, ayat 51 sampai 52. Ya, Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal bangkit. baik, ya itulah termasuk Lazarus, Bapak Abraham itu bangkit semua, sudah ke surga. Ya, sudah ke Firdaus. Firdaus itu di surga. Nah, karena Wahyu 2 ayat 7 mengatakan jadi Firdaus itu ada taman Firdaus, itulah tempat pohon kehidupan itu tumbuh. Itulah untuk makan orang-orang ya yang di dalam Tuhan. Jadi dia hidup kekal. Ya, seperti yang Tuhan katakan di Kejadian. Coba Rodal kita buka Kejadian 3 ayat 22, mulai ayat 22 coba. Kejadian 3 ayat 22 Bang Ronald. Oke. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari kehidupan, pohon kehidupan itu, dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau makan buah dari pohon kehidupan, itu akan hidup untuk kekal selama-lamanya. Itulah di Firdaus. Makanya tadi kita kembali ke Wahyu 2 ayat 7 lagi, Bang Ronald. Pohon kehidupan itu tumbuh di mana? Wahyu 2 ayat 7. Oke. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau Firdaus itu bermakna penantian dunia orang mati, harus ada pohon itu di sini, pohon kehidupan itu. Kemudian Wahyu 22 coba. Kita buka. Sebentar. Wahyu 22, sebentar Aku saya rasa selesaikan. cukup lah, 1-2 ayat sudah cukup ya. Wahyu 22 ayat 2 sampai 4. Ya udah satu lagi, silakan. Wahyu 22 dan Wahyu 22 ayat 2 dan ayat 14. Oke, Wahyu 22 ayat 2 dan ayat 14 coba kita baca. Oke. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, silakan, mungkin bisa ditangkapin The Word, silakan.
Oke, silakan Pak Dewot. Ya. Terima kasih ya Oke. sama ayat-ayatnya lagi. Jadi yang perlu kita jelaskan di sini, makanya kita membaca itu harus dengan teliti ya. Kata yang di Wahyu itu kan Firdaus Allah, ya toh. Yang kita bahas sekarang ini adalah Firdaus, dunia orang mati. Kita harus tahu Firdaus dunia orang mati kita sebut Firdaus. Itu seperti yang disinggung oleh Paulus. Paulus itu diangkat langit tingkat 3. Ayat berapa itu coba? Itu sama dengan Firdaus itu, yaitu Paulus itu diangkat ke langit tingkat ketiga. Coba dibukakan ayatnya Bang Ronald tuh, Paulus 2 Korintus 12 ayat. Nah, itu nanti kita tahu 2 sampai 4 coba. Yang dimaksud Paulus ini adalah Firdaus yang dunia orang mati. Karena itu tidak disebut Firdaus Allah. Kalau di dalam Wahyu itu Firdaus Allah itu memang ada pohon kehidupan. 2 Korintus 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4 coba. Tapi aku batasi ada sesuatu kadang aku nggak mau jawab ya. Bukan berarti gua nggak tahu. Aku mau membatasi aja ya. Ada perkara mungkin satu titik tertentu aku tetap nggak mau jawab ya. Tapi bukan berarti gua nggak tahu karena gua mau membatasi diriku. Silakan. Ya. Ayat 2 sampai 4 ya Pak. Iya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, jadi Firdaus itu tingkat ketiga dari surga dikatakan di situ ya. Silakan Pak Dewot. Nah, di sini ada nggak kata Allah di situ? Itu kan Firdaus doang toh. Iya, itu ada kalimat tingkat ketiga dari surga itu, bukan dunia orang mati. Iya. Nah, Firdaus yang dipergiin ke Paulus itu adalah di pangkuan Abraham itu yang tak boleh dikatakan, yaitu Tuhan bersama orang yang disalib itu, orang Tuhan Yesus yang bersama orang-orang yang disalib itu pergi bersama-sama ke Firdaus. Pada saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Itu sama. Lah kalau kita ngomongin kisah orang Lazarus, orang kaya dan orang miskin jatuh ke pangkuan Abraham, itulah. Jadi Firdaus itu lokasinya ada di langit tingkat ketiga, dan Hades juga ada di langit tingkat ketiga karena itu dunia roh, bukan dunia fisikal kayak kita ada punya tubuh ini. Iya, maksudnya itu surga atau dunia orang mati, Pak? Dunia orang yang mati tubuhnya, udah gitu aja supaya bisa diterima. Tapi kalau nggak bisa ya aku nggak pakai istilah itu. Tapi memang Alkitab itu kadang pakai istilah dunia orang mati tubuhnya. Tapi dunia kayak oke lah, bukan dunia orang yang punya fisikal gitu aja lah. Jadi dunia yang fisikalnya sudah mati, itu Alkitab kadang pakai istilah itu. Tapi semua itu mengacu kepada satu tempat, yaitu orang yang sudah tubuhnya meninggal. Begitu. Jadi, nah itu adalah langit tingkat ketiga. Nah, kita bisa tahu ternyata langit itu ada 3 tingkatan di situ. Begitu.